Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini kita akan podcast soal apa sih? Pengalaman sih ya. Dan terlebih kita terhadap gangguan goib terhadap kita, terus bercerita tentang teman-teman kita sih ya, kebanyakan yang konsul ke kita juga gitu. Dan gimana Bob? Sok, Bangga. Kita juga ingin belajar mediasi katanya. Bobby. Selain itu juga selain pengalaman pribadi soal gaib ya, saya pribadi nanti bakalan cerita hal apa pengalaman yang paling ekstrim mungkin untuk saya, mungkin selain itu Audi juga mungkin punya, tapi Ido dan Bobby ini nanti bakalan belajar untuk mediasi teman-teman. Nanti kita coba ya, bisa atau enggaknya. Kita mau mulai dari mana dulu, Andre? Cerita yang terakhir sih ya. Kemarin terakhir kita explore. Mungkin videonya sih sudah tayang ya kalau kita video ini. Videonya sudah tayang. Nah ini cerita yang terakhir kita penelusuran ke Subang. Ini yang bikin aneh sih ya. Pertama kan kita pulang subuh ya dari sana. Pulang subuh saya sampai kosan itu sekitar jam 5. Tiba-tiba kamar normal saya tidur biasa, berdoa tidur biasa. Pagi-pagi saya bangun karena saya kerja lagi. Pulang kerja kamar gak apa-apa. Nah tiba-tiba saya lagi upload video, saya pindah tempat lah ke basecamp ke atas. Udah beres upload, saya ke kamar, tiba-tiba di kamar ada kelabang kurang kelingking saya. Kelihatan sih anehnya itu pas dari pagi siang sampai sore pun nggak ada gitu si kelabang itu. Saya bolak-balik udah kamar mandi pun nggak ada. Tiba-tiba pas saya ke kamar mandi, saya mandi itu udah dikerubutin semut. Kelawangnya mati. Entah dari mana, kalau emang ada mati dari siang, saya bolak-balik pun udah ada. Terus lebih spesifiknya di mana? Di kasur apa Di kamar mandi udah dikerubutin semut. Ya udah saya baca-baca ya, takutnya hal-hal yang negatif. Saya baca-baca, saya buang ke saluran air, tapi dia gak mau masuk. Udah biarin. Selang berapa jam saya masuk kamar mandi lagi, gak ada, entah kemana itu. Kalau emang ada semut mungkin ada jejaknya juga gitu, tapi ini gak ada sama sekali. Tiba-tiba hilang aja gitu ya. Tiba-tiba hilang. Nah esok harinya mungkin hari kemarin sih ya, Sabtu. Kemarin Sabtu ada kayak dia apa sih, ulat yang kayak buat pakan ikan, pakan burung. Kalau kayak ulet apa dia bisa dibilang tuh ulet Jepang tuh ya, apa ya yang kecil gitu kayak belatung gitu kan. Nah kejadiannya sama kayak gitu. Saya tiap pulang kerja itu ukurannya lebih besar satu telunjuk saya. Sama saya berdoa udah saya guyur tetap gak hilang, gak mau masuk selama berapa jam hilang lagi. Tapi kalau misalkan yang saya tahu ini ya, kalau misalkan bukan binatang betul dan itu cuman perwujudannya aja, itu biasanya kalau misalkan ada hal-hal gitu tuh biasanya ada orang yang entah yang syirik atau gimana itu ngirim penyakit katanya. Untung sih ya, saya tiap tidur baca doa dulu. Kalau emang sih kadang saya juga kalau lagi capek banget gitu, lupa gitu, lupa ganti baju pun kadang-kadang nggak sempat ya. Makanya nih teman-teman yang suka nonton, yang suka ikutin kita sebelum tidur tuh baca doa, karena lagi tidur tuh lagi lemah-lemahnya gitu. Iya, kita lagi lengah lah, nggak siap juga kan. Jadi menurut Anda itu gimana? Kalau misalkan penerawangan Anda sendiri itu binatang betul kah atau memang salah ya? Kalau yang saya lihat sih ya, itu tuh dari terakhir kita explore, emang dia tuh ngetes ke saya, dan posisi saya lagi lengah. Untungnya sih nggak kena ke badan, yang untungnya itu Indonesia mau untung. Sudah sih Untungnya aneh itu kan.
Nah berarti kalau misalkan terakhir video kemarin ya, berarti udah aja sekalian saya pengen tanya untuk video kemarin tuh mungkin saya mulai dari Bobby Bob. Di lokasi itu kan Bobby yang uji nyali. Selama uji nyali itu yang di bayangan Bobby itu apa sih, sampai ada videonya kan Bobby sampai loncat gitu kan? Nggak berani sih sebenarnya. Karena emang pertama datang ke lokasi itu emang kan apa ya, dia memutuskan untuk dari perjalanan juga kan, kita kan semobil. Teman-teman udah bilang gitu, ini tempat tuh emang apa, ekstrim. Beda dari tempat-tempat sebelumnya gitu. Entah karena kondisi badan saya yang kurang fit atau saya tersuges gitu aja. Di perjalanan tuh saya emang adrenalin speed saya tuh emang menurun kan, turun jauh sih sebenarnya. Saya udah tersuges bisa di sana. Dalam hati saya tuh semoga nggak ada sesi uji nyali gitu ya. Dan ketika sampai ke tujuan, kan awalnya emang kita bilang ini mah emang ekstrim gitu ya. Kalau ada uji nyali itu nggak akan benar, soalnya tempatnya ekstrim. Itu saya udah pikiran sama hati saya tuh udah lega gitu, alhamdulillah gitu ya. Nggak akan uji nyali gitu. Tapi yang anehnya kenapa tetap nyempetin uji nyali gitu ah. Dan yang permintaan dari teman-teman. Bobby harus uji nyali. Mobilisius. Tapi kan sebelumnya juga udah ditawarin juga Bob, yang uji nyali itu saya sama Andri atau saya sama Bobby. Tapi kan semuanya itu ambil suara kalau misalkan ibaratnya saya sama Bobby yang uji nyali, malah kalian kata yang duluan uji nyali gitu. Itu maksudnya gimana coba? sama aja bohong nggak? Kalau ibaratkan saya sama A atau saya sama Andri itu sama aja bohong gitu. Sama aja bohongnya gimana? Pertama apa ya? Justru ada pelingnya. Enggak. Ke sayanya makin menekan gitu. Keadaan semakin gawat gitu ke sayanya. Kedua, ke teman-teman yang lain juga apa ya? Defense-nya kurang lah gitu. Orang meremehkan Pak. Meremehkan lo. Jadi minggu depan gimana, diujinya sendiri gitu? Enggak. Jadi kumaha jadi toyolnya teh. Kumaha? Ya. Tuh paham. Tim penghibur sih. Cheerleaders. Tapi emang jujur lah, di tempat kemarin tuh serasa saya di apa ya? Gambar abdi gitu. Bukan. Saya tuh merasa flashback ke pertama ketika saya join ke tim gitu. Di mana? Tim DAG. Ketika saya pertama penelusuran terus sampai ke penelusuran kedua gitu kan penelusuran kedua emang ke Subang juga gitu ya. Tempat kemarin tuh ya seperti mengingatkan saya ke lokasi kedua saya bergabung dengan tim DAG gitu. Dan yang anehnya iya sih emang tiap di Subang tuh yang cerita sendiri ya. iya cerita bukan cerita pengalamannya tuh dapat banget gitu, feelnya dapat banget gitu. Terbukti kemarin juga kan saya uji, padahal itu uji nyali berdua gitu tapi saya merasa uji nyali itu kayak sendiri gitu serius Audi. Berarti mending temenin saya Bob. Mending sendiri kemarin itu sebenarnya. Tapi kan teman awalnya jauh-jauh dari Cikarang gitu ya, pengen uji nyali sama Bobby katanya. Saya temenin gitu lah. Bukan fans gitu. Ya biar nggak apa? Kecewa. Nah harus dong. Kan perusahaan teman-teman dengarnya berarti mendingan Lebih sendiri. Lebih memilih sendiri. Karena kan
di sana tuh ada villa kosong juga. Kita tim ini ditawari untuk singgah juga di situ. Berarti nextnya kita kalau misalkan kita ada waktu lagi untuk ke sana, Iya. berarti di villa tersebut nanti Bobby Sendiri ya. Dan itu lebih angker dari tempat yang kemarin. Nah, Mungkin bisa nanti sekalian diundang aja semua. ya, Iya, betul. gitu. Nanti diundang tamu-tamu VIP-nya beda lagi berarti. Tapi nanti saya mau ngambil cuti, nggak apa-apa. Iya, kacau. Cuti kemana? Ya Bisa takutnya aja, gitu. Jelas di- Ada hal-hal yang tidak diinginkan, saya ambil cuti. Gitu. Coba nanti saya tanya istrinya aja. Oke, ini juga Bob, saya pengen tanya, Bobby kan setelah uji nyali yang kejadian loncat gitu kan, sempat keluar tuh, sempat keluar dulu lah, Oh iya. keluar terus masuk lagi kan, nggak lama dari situ kan Bobby keluar lagi tuh. Nah, saya kan dapat telepon dari teman, Oh, iya. Bobby itu di luar tuh keadaannya ya kondisinya nggak apa ya, sudah tidak normal lah, dibilang pingsan. Terus saya lihat video juga memang Bobby kerasukan dia, ya apa ya, yang ketawa itu yang dirasain gimana Bu awalnya Bu? Pertama ke lokasi juga kan, lokasi uji nyali itu tuh lokasi pertama yang kita datangi juga. Yang pertama masuk tuh kalau nggak salah tuh si Ido, saya sama si Galat, terus si Andri sama terakhir A sama teman-teman gitu ya. Gak tau kenapa ketika ngelewatin yang banyak kursi itu tuh pertama hawa panas, dan setelah masuk ke bagian dalamnya tuh makin panas makin pengap. Dan Ari bilang kenapa saya merasa panas gitu ya. Anehnya tuh si Ari tuh ngejelasin gini, Ada sosok di belakang belakang Bobby. ada genderuwo. Nah, di situ saya udah mulai tersuges Ya kan, saya mah cuma untuk berusaha untuk membantu. Kenapa kalian di situ tuh merasa ya Pengap. dan panas kan? ingin saya tuh nggak usah dijelasin gitu ayah kan. bener nggak Terus kalau nggak dijelasin, Gimana? tahu dari mana? Karena spesifik kan tujuan kita memang mencari ada Mencari. sosok apa gitu. Kalau nggak dijelasin buat apa? udah gitu tuh kan yang konyolnya gitu Tapi mendingan nggak tahu sama sekali ada apa gitu. saya mendingan nggak tahu sama sekali di sini di situ di sana nggak ada apa-apa gitu. Jadi Tiba-tiba ada depan muka ya gitu. jangan juga. Dan yang konyolnya tuh tempat kejadian di sana yang dijelasin di sana tuh ada genderuwo. Padahal itu sempat hampir kan. Saya menang padahal mah nggak kebagian. Kan permintaan. Permintaan para mobil Gimana nih komennya? kan perjanjian yang ini paling sedikit yang uji nyali kan. Kemarin kan kita semuanya gini kan bawa kayak gini. Saya begini. Tuh. yang kemarin gini mah si Andri sama si Ari. Galang. Sama si Galang. Kenapa ini saya? Kan permintaan. Kan kita permintaan dari Mobilisius. Lanjut ya. Oh, Kan hari ini temanya Bobby. Iya. Di-set lah kamera ya. Di-set kamera tuh saya setengah-setengah mau masuk teh yang bagian mana? yang pas pertama mau ngetek uji nyali itu ya, kan di belakang ya. Kalian maju ke depan pertama, saya terakhir kan, itu setengah-setengah gengsi kan. Memberanikan diri saya masuk. Pikiran hati itu udah nggak tenang udah weh. Saya kan dijanjiinnya di luar ruangan itu tuh disimpan senter. Jadi kan saya emang fobia kegelapan gitu.
Tapi kalau ibaratkan saya uji nyali tapi di depannya agak terang, saya berani. Tapi kalau ibaratkan di lokasi uji nyali terang tapi di luarnya gelap, saya emang apa sih? Takut. Tersuges tidak lah kalau bahasa Sundanya mah. Trauma gitu Bobi teh kumaha? Boleh dibilang saya trauma kegelapan. Yang konyolnya si senter itu tuh udah dipasang tapi diambil lah. Enggak, orang center ditinggalin ya? Ditinggalin. Di bawah saya lihat anjir itu senter di bawah dua-duanya. Ngelewatan sawah gede. Iya. Kan ada kaca. Itu barulah kata aku tuh. Ya betul lah Bob, mendingan dibawa kita untuk jalan Keselamatan. Iya. Itu kan padahal kan satu senter juga bisa. Nggak bisa. Bisa lah, orang banyak kan. Banyak kan nggak bisa. HP kan pada ada Nggak ada. Baterainya habis. Lanjut. Oh berarti gini aja berarti teman-teman, minggu depan Bobi sendiri untuk di lokasi mungkin dikasih penerangan di ruang kan katanya berani ya berani gitu aja berani Bob ya Tergantung apa lokasinya. Kayak Ini ada saksi loh di sini. Ada teman kita yang dari mana itu? Ciamis, Tasik, ada yang dari Subang tuh. Ya, saksi. lanjut dulu beberapa menit Mau minum dulu kok? enggak kalau santai. Beberapa menit ketika teman-teman ninggalin saya sama Galang gitu ya. Saya tuh fokus mata saya tuh emang kan uji nyali itu di yang ada banyak kursi gitu. Di belakang kanan saya tuh ada pintu, terus yang apa lokasi yang iya yang sangat pengap gitu yang kata Ari sosok genderuwo itu diam gitu. Mata saya tuh emang ngelilitnya tuh terus aja ke sana. Dan salahnya saya tuh diam pas pandangan saya tuh Ke arah ruangan itu. kenapa nggak berbalik arah sama Galang kalau berbalik arah sama si Galang saya Pas posisi di belakang itu. takutnya kan di belakang jadi saya wanti-wanti mending saya ngelihat pas munculnya gitu daripada di bongohan atau kalau bahasa Sundanya mah kalau di bongohan tuh lebih mengerikan ya iya tiba-tiba kalau saya ada kejantung tangan gitu ya dipeluk kill tiba-tiba kan lanjut kamarnya beberapa menit tuh berjalan normal gitu ya. Kayak Bobi panik itu kayak di lokasi ya. sekarang paling sama paling sama Flashback gitu ya. Terjadi kan biasa. Jadi beberapa menit tuh emang normal gitu ya. Saya berpikir positif tapi sih yang konyolnya tuh si Galang terus aja ngebahas tentang tempat itu tentang apa hal mistis. Saya membalikan pembicaraan tuh mengalihkan pembicaraan tuh ke hal yang positif gitu. Yang anehnya si Galang terus aja mengorek-ngorek tentang hal mistis gitu. dipancing Kan memang seharusnya seperti itu tujuannya memang ini mengungkap itu di Kan saya tuh paling sebel kalau tersubis pertama kali ya. Oke, soalnya sih dari area pertama dia udah tahu ada sosok itu Iya. gitu maksudnya. Lanjut lah. So lanjut. Kalau nggak salah tuh saya nggak tahu pas 10 menit atau 20 menit setelah kalian pergi gitu ya. Saya tuh sempat kaget tapi nggak tahu ngedenger apa gitu. Sampai saya loncat enggak, bukan loncat ini, pindah posisi. Woi. Apa itu? ya Kan kalau loncat mah dari bawah ke atas gitu kan saya mah Ini mah ngelayang dari kiri ke kanan itu pindah posisi ya. dipindahin sama genderuwonya Enggak, pindah sendiri. Cek, refleks. Pindah posisi bukan loncat.
nggak tahu ngedenger apa gitu. Udah weh. Nah, yang terakhir yang paling terima dasar si galang konyolnya. Dia tuh bawa kayu kecil lah kalau nggak salah. Ya ranting lah. Ranting kayu gitu. Dan kebenaran di meja dekat kursi itu ada bantal di meja. bantal bayi kalau nggak salah. Tapi kecil buat bayi kalau nggak salah. Dia sempat bilang ke saya teh, "Bu, ini apaan ya? Kok bantal ditaruh di meja bukannya di kursi?" Saya replik, kalau bahasa Sundanya mah geus tong cowok lah, Jangan dimainin. jangan dimainin. Kenapa gitu? Gue bilang jangan dimainin. Ya. Tapi dia kekeh gitu sampai merinding. Dia mainin gitu, tak, udah. Itu saya belum kerasa apa gitu. Dan ketika si galang mainin si Bantal. bukan si ranting kayu ngetok meja itu, tiba-tiba saya kan ngeliat dari bantal kecil itu tuh kayak yang ngegabruk loncat gitu ke badan saya. Kalau maksudnya ngegabruk ya, Iya, sebenarnya enggak. Merekam. nerekam ke badan saya dari ujung kaki sampai kepala tuh. Astagfirullahaladzim, bukan saya ngeblank. Terus nggak tahu kenapa si lidah saya tuh tiba-tiba keluar merinding. Saya langsung keluar. Saya ingat tuh pas si Andri meluk saya gitu. Nggak tahu suka sama saya, nggak tahu. Nanti apa lain oleh dibantu. Udah, jadi posisi meluknya tuh kayak yang nyaah kalau bahasa Sunda mah. Iya, berarti dia Ya, menolongin apa? lindungi teman. Coba kalau misalnya sama saya nggak akan kejadian kayak gitu, Bob. Lebih parah paling. Tapi ya memang waktu pas kita mau sebelum opening buat lokasi uji nyali, itu kan saya juga lihat bantal di itu kan di meja. Itu tuh saya pengen mindahin cuman nggak jadi gitu. Kayak ada yang entong gitu. Sebenarnya pengen mindahin bantal, bukan mindahin sih, maksudnya pengen gerakin gitu. Cuman terjadi gitu, nggak jadi. Enggak, maksud tuh cuma bantal gitu dimainin kayak gitu itu. Apa sih bantal itu, ada apa gitu? Sampai ya nerekam ada yang loncat ke Abu. Mau tahu Bobi? Betul nggak? Ibarat kata gini dong. Nanti jangan dulu. Oh, jangan dulu. Nah, Enggak, seru. Jangan dulu jawab. Masih mau cerita nggak? Terus sih. Keluarin dulu aja, Bu. Rasanya gimana? Unek-unek gitu. Berarti kalau unek-unek nasi aing deh gitu. Unek-unek Bob apa tuh? Coba keluarkan di sini. Nanti minggu depan lebih parah. ya, udah sih. Kalau pengalaman penelusuran terakhir kemarin itu paling pengalaman hal-hal atau pengalaman di lokasi yang paling menyeramkan itu di sana. Cuma Odi Si Bobby udah jadi kasudes ya. Orang kita lagi di sini. nah, Ente, maksudnya dia bercerita tapi tegangnya tuh kayak di lokasi Iya. gitu. Yang Kalau mana selama saya- ini diem aja loh. Itu ngajakin nervous si Bobby. Udah berarti rasanya pas kesurupan kumaha? kayak kesemutan kalau misalnya. badan-badannya. Dan paling menyebalkannya tuh ketika saya udah normal, udah sadar gitu ya. Badan tuh kayak anjir lemasnya enak bisa nih. Kayak habis kerja seberapa jam gitu. Kalau merasa Salut kau nih bener. Pak, Ada lagi Bang? udah. Udah. Dari Ido. Kalau dari saya kan sebelumnya kan saya datang lebih awal tuh.
dilihat dari jauh gitu kan, itu masih siang juga udah kelihatan seram sih si rumahnya, seram. Terus pas di kayak gimana ya, kayak banyak aktivitas lah meskipun itu siang, mungkin karena udah lama kosong juga ya, mau lihat 15 tahun kan ya kosong. 15 tahun. Pastilah mau siang mau malam gitu kan pasti ada aktivitas, apalagi di belakang rumahnya itu ada kerajaan. Nah, terus pas kita malam menuju ke sana pas kolam, jadi gimana ya, kayak ada gerbang gitu jadi pas kita apa ya, sebelum ngelewatin si kolam kan persawahan gitu ya. Nah pas masuk ke, ya udah masuk ke area rumah itu kayak gitu, kayak beda lah rasanya. Beda alam gitu. Kayak beda alam gitu kan, padahal itu masih di alam kita gitu kan, masih di sekitaran kita. Nah terus pas kita datang tuh kayak wah ini udah datang gitu. Jadi di atas tuh kayak rame gitu, apalagi kan pas kita sebelum syuting kita kan sempat ngobrol dulu ya, terus datang juga kan si sosok wanita yang berbaju biru datang ya. Nah di situ emang kerasa banget kayak gerah gitu kan, terus pengap. Dan yang datang tuh cuma si satu sosok itu doang. Iya. Nah terus kembali lagi yang ke rumah kosongnya, pas masuk penghabisan sih ya, itu beda, maksud tuh beda kayak lokasi sebelumnya. Mungkin karena ya itu kosong juga kan, udah lama kosong, pastilah banyak penghuninya gitu. Apalagi kan belakangnya kerajaan, terus banyak yang berlalu lalang lah jalurnya mereka. Terus yang paling ekstrim tuh itu sih tempat uji nyalinya Abu sama di dapurnya. Padahal kan itu ruangan kecil gitu kan, nggak terlalu besar. Biasanya kan kalau yang kecil itu kesannya biasa gitu kan, tapi nggak, kemarin meskipun dia tempatnya kecil tapi gimana ya, ke kitanya tuh ya ekstrim lah gitu tempatnya, meskipun kecil udah kan kecil, terus pengap juga. Terus di situ ada sosok Cinderella juga kan, pasti ngebuat si suasana sama hawanya tuh panas sama pengap juga. Terus penasaran tuh di kamar sih itu sayangnya nggak bisa dibuka. Ya itu memang dikunci. Itu sih kamar kayaknya tempat inti bukan sih ya? Tempat inti apa maksudnya? Sosok intinya gitu yang dia di situ apa gimana sih? Ada sesuatu yang disuruh. Oh ada. Ya nanti lah kita kupas aja. Ya. Jadi penasaran nanti. Cuma itu sayangnya kan di belakang rumah tuh ada sumur nggak sempat ke explore juga. Padahal kayaknya ramai itu di situ. Susah kita jalannya karena Karena ada pesawahan juga. Kalau misalkan kita maksain di situ ya masuk sawah. Lebih serem dari penelusuran kemarin sebelumnya. Villa. Ya sih lebih serem yang di Subang. Karena tiap kita eksplor di Subang sih nggak ada yang nggak. Tiap daerah. Ada apa sih dengan Subang gitu? Kayaknya ada daya tarik tersendiri sih. Iya, soalnya kan kemarin juga saya pertama kali juga kan penelusuran ke Subang gitu. Dari sekian lokasi di Bandung gitu, terkait semua sama Subang. Ya untuk suasananya gitu, ekstrim itu. Nanti juga kita kan balik lagi ya ke villa yang Sebelah. ada udah sempat lagi katanya villa yang itu boleh kita masukin ya, itu juga udah lama kosong. Apa? Angin. Angin. Lalu lah, Ya masukin aja. Hah? masukin aja. Kamu rek belajar mediasi. Oh iya kan mobil. Iya. Siapa? Wow, di dulu. Ini ke Awadi jalan. Guru.
santai ya. Biar adrenalin speednya naik lagi. Biar gak audit terus. Biar Bobby kalau di lokasi lebih bisa melawan Bob. Coba sok duduk dirinya. Duduk. Tahu sieun kalem. Gimana di lokasi? Awalnya mau cerita dulu pengalaman kemarin. Udah. Bisa. Yang nawarin masih di private saya mah. Sok dulu. Sahadat tuh kali Bob konsentrasi. Oh, deg-degan ya. Itu kamu. Relax, badannya relax. Deg-degan, relax. Relax. Oh, tarik nafas. Sahadat Bob. Oh, Bu. Relax banget. Relax santai. Di malik pinggir. Kamu ada lokasi jauhnya. Jadi bukan dari lokasinya jauh dong. Posisinya kita nyeritain karena dia tuh merasa sama. Oh iya. Jadi Filosofi kopi dong. Hah? Filosofi kopi. Filosofinya sama. Oh iya. Iya. Sama. Ini ngerasa dia sama, dia ngerasa kepanggil. Yang di sekitaran sini lah gitu. Oke. Kamu Jelaskan Bob. udah nih. Paduan suara tuh tadinya. Setiap kita di tag video. Aneh. Dari kemarin-kemarin gak ada. Tiap kita tag Podcast. sebelum kita mau tag juga tadi nggak ada suaranya. Apalagi yang pas podcast waktu 3 Ya, yang bersatu. Tandanya sih kalau kata orang tua tuh yang meninggal. Tapi kalau yang saya lihat ada bunyi gini itu lagi ada aktivitas. Ame. Tanda hewan yang paling sensitif itu kucing, burung ini, kuda, Sama dogi. sama ini. Hewan paling sensitif itu waktu. Yang saya lihat sih kalau gini lagi banyak aktivitas ada apa sih?
Senin. Udah Senin. Senin. Udah Senin. Udah Senin. Udah Senin. Udah Senin. Senin Bang. Sama saya. Sahabat saya masih enggak. Gimana? tenang slow relax. Sahabat dirinya mah di tepengan kurang. Baik. Palingan ngegeran awal gitu. Relax. Mandi jadinya. Bau banget ya. Orang tapi Saya bukan kan tuh biasanya dia tuh. di sini. Hah? Biasa. Udah rasa. Benar angin kita. Di sini gak kecil ya? Sakit di sini. Mana rek naon kan dia? Rek naon datang kan? Kak, rek naon kan? Penasaran. Benar tuh. Langsung gue. Nggak ada. Di sini orang bukan Di dalam itu penyakit itu ya. Kayak bau orang sana. Oh, begitu.
Nggak akan dapat. Andre kuat lah. gantian sama Pak. Tulis. Oh. Udah mau, karunya mau. Lulus kok. Lulus. Sangat dia tuh. Ame tenuturkeun dia. Tenuturkeun. Salah bisa kayaknya tuh. Bisa. Tahu. Fokus kayaknya. Pindahkan ke situ ya. Udah kok tegang. Wah. Daimon. Enggak. Wow. Oh, dulu. Baunya juga ini ya, baunya tuh kayak walang sangit saya cium. Kayak ya kayak walang sangit lah gitu. Minum dong. Dulu apa? Iya. Dulu apa? Kayak main iya. Iya. Kayak main Iya. Dulu apa sih? Coba. Sok dok, cobain dok. Hai buru. Cobain. Saya nih Naki Setiap sosok ada yang diceritai yang di sekitar kita gitu. Kesulitan. saran saya nah kieu biasa nyarios teh Kacamatanya buka deh, Diberek kue. Kakak serius sih Itu kumaha orai centil kumaha itu? ngerasa dia tuh kepanggil karena kita kan dari tadi menceritakan tentang Dewi Guraksa. Iman lain Dewi atuh. Dimana mah bentukannya kayak juga belut, goreng patut, anjing buntet deh. Hidung kelas terang. Yang penting mah keluar ah. Udah keluarin dong. Edo kan udah bisa dok.
Gimana Andre? Video naon naon. Sengaja saya pengen tahu. Ini apa? So saya nanti saya kasih tapi saya bentuk berani. Itu budaya. Budaya pun tak sempat tak sebenarnya sampai ini pulang. Tiba-tiba ibu sebelum sholat isya dia taruh deh yang di lain pun tidak misalnya tanggal saya enggak mengharuskan tidak bersulit untuk bersolat subuh baca sholat isya kesalahan seberapa itu berbalik sudah jangan ditaruh semua nanti Awalnya Jepang orang tua pada parfum. iya sarwa juga minyak Arab Nah itu idenya kan udah DPR gitu alasan guys iya sebenarnya itu dari jangan ngomong gitu Muhammad nggak maksudnya
Jadi kayak kesengat listrik masih terap gitu. Sebenarnya lebih tinggal ibunya sih yang mau nggak. Oh, Yang dirasa kayak capek. Berat ya. Awalnya emang gitu. Tapi hati teh tenang ya adem. ada super pocong. Ya karena yang masuknya bukan yang aneh-aneh. Pocong makan gitu Dua. tuh ayo pocong itu. Jadi gimana Kak? Yuk teman-teman. Ido belum. Kalau Ido tuh mungkin belum bisa untuk apa ya, bahasanya untuk bisa ngeblend lah, untuk bisa lebih menyatu gitu kan, baru bisa untuk merasakan sebenarnya bersama Ido bilang berat karena memang sosoknya udah hadir gitu, udah mau nempel gitu ke Ido. Saya bantu dorong pun dari Idonya belum terbiasa lah ibaratnya. Yang dirasain Ido aja barusan gimana? Kan tadi mah badan biasa ya masih kayak relax kayak hampang lah gitu. Cuma lama kelamaan kayak ada gimana kayak dindihin. Ada yang mimpi. Soalnya rasanya beda gitu berat. Terus hati tuh adem. Tadi tuh ada yang mau disampaikan, ada yang mau diomongin tapi susah. Masih kekunci pasti. Masih. Tapi susah. Ini kenapa ini Bapak? Tahu nggak barusan yang hadir siapa? Itu yang di rumah. Di rumah. Di rumah itu. Ya nanti aja tanyain ke mama itu ya. Jadi gini teman-teman, untuk mediasi nggak bisa langsung, harus ada tahapan. Kayak Bobby udah pernah, dan Bobby pun dia apa yang pernah dia hajatkan tuh selesai gitu. Jadi mungkin lebih terbuka ya gitu ya. Kuncinya Bobby udah punya, udah pegang, karena kan Ido masih belajar lah, tahapan belajar sampai sekarang gitu ya. Tapi ya barusan juga Ido kan merasakan hal perbedaannya. Ido tadi bilang awalnya badannya enteng, tiba-tiba ada yang mendidih. Itu ya sebenarnya itu udah nempel gitu. Terus Ido juga bilang ada hal yang ingin disampaikan gitu. Tapi nggak bisa. Belum lah, masih tahap belajar lah gitu ya. Kira parfumnya Dok? Punya minyak japaran dari mana Dok? Tahu. Oke teman-teman, tadi setelah percobaan dari Bobby untuk percobaan mediasi ya, itu ya, Bobby berhasil, tapi Ido belum terlalu peka lah teman-teman. Memang karena kita untuk prosesnya itu nggak bisa langsung ya. Ada tahapannya, beberapa tahapan lah, karena kan Bobby sudah melewati hal tersebut ya, karena Ido belum. Nah, sekarang saya sama Andri bakalan menjawab pertanyaan yang tadi untuk masalah bantal. Ada apa yang dimainkan sama siapa? Galang. Yang tadi Bobby sebut. Kenapa bantal itu dimainin sama Galang? Bobby merasa ada makhluk yang bereaksi dan memeluk ya Bob ya. Bu Andri atau saya? Jawab. Oke. Kalau yang saya baca di sini, yang saya lihat ya teman-teman, bantal tersebut biasa dipergunakan atau dihuni ya, dihuni lah mungkin ya, dihuni oleh sosok gimana? Jadi ceritanya gini sih,
case-nya. Ibarat kata kita ada benda kayak boneka. Pernah dengar nggak boneka ada kemasukan? Iya. Case-nya kayak gitu. Jadi si sosok itu menyukai benda tersebut. Jadi dia tuh mendiami bantal itu gitu. Dan sosoknya ini tuh ular yang punya mahkota itu ya, Ndri? Yang mendiami bantal tersebut tuh ya ular yang kita bahas di sana ya, di lokasi, yang punya mahkota, dan dia memberikan, berarti silahkan kalau misalkan mau silahkan ambil. Bobby pun sempat ibaratnya kilaf lah, dia menjulurkan lidah ya Bob ya. Ya itu Bob. Mau nggak mahkotanya Bob? Udah dikasih loh Bob. Insyaallah. Insyaallah apa? Saya sebagai Berunding gitu. Hah? Harus berunding gitu. Berunding saha ya, sosok lainnya berunding saha. Gimana? Gimana Bapak itu? Ya oke gitu. Berarti untuk poinnya yang ditanyakan tadi Bobby, kenapa ada reaksi lah dari bantal tersebut. Bantal tersebut memang dihuni oleh sosok atau siluman ular tersebut. dan pas dimainin pun ya dia kayak daya tarik gitu. Coba mainin ke saya gitu. Coba mainin saya. Iya, mancing lah ya. Mancing. Nah, mancing oleh si Gelang dipancing, terpancing, tapi ke Bobby. Tapi pas saya pukul-pukul gitu nggak apa-apa tapi Bu. Aneh. Aneh. Tajam kurang lebih. Jawabannya seperti itu, mungkin lanjut yang kamar lah lanjut. Yang kemarin saya lihat ya, Hmm? di sana tuh saya lihat ada pusaka. Pusakanya itu kayak keris Sunda dia. Kujang. Kujang dia sengaja disimpan di situ. Entah itu dia sengaja ditanam, entah itu buat apa. Yang saya lihat. Kalau bisa buka sih saya ambil gitu. Cuma kemarin kan itunya Kunci. dia. Terus gak ada jendelanya juga. Iya. Ada pusaka emang ada daya tarik tuh, penasaran apa. Yang kayak itu tuh gak mau orang tahu. Entah itu dia sengaja disimpan di sana, entah itu buat tujuannya, karena saya gak megang itu benda. Ya yang jadi masih sempat penasaran itu kan si rumah tuh ditelantarin, bisa ditinggalin gitu aja sama si pemiliknya. Itu karena apa sih? Gangguannya ada. Karena banyak gangguan, makanya ditinggalin si rumahnya gitu. Dari sisi logisnya ada sebenarnya, dari sisi magisnya juga ada alasannya, cuman itu privasi kita nggak bisa jelasin. Saya dapat flashbacknya kayak gitu. Mungkin orangnya terlalu kaya, mungkin udah bangun rumah biarin kebanyakan uang, Padalin gitu ya. Udah kebanyakan uang. Gak butuh rumah satu. Gajinya nego kali. Hah? Gajinya nego. Bukan nego lagi Bob, itu di Dikasih cek kosong. cek kosong, Kayak Bapak. terserah gitu berapa gitu. Karena bangunan sama sebagian barang yang di dalam itu masih bagus ya, masih baru gitu. Iya, berarti ya belum terpakai lama lah. Selanjutnya, Ada pertanyaan lain. dari teman-teman ada pertanyaan? Ada yang masih unek-unek di sana. Belum terjawab Bu. Dalam ke situ Bu. Dari awal nih, Nggak ada sih.
nggak ada. Paling tadi maksudnya yang sempat lupa ditanya itu kenapa sampai rumahnya ditinggalin gitu. Ya tadi yang sempat Andri jawab Kak. Selain dari dia memang punya rumah yang lain, ada gangguan juga di situ. Ibaratnya gimana ya? Dia sempat tinggal di sana untuk ibaratnya untuk niis lah, untuk ya menenangkan diri lah ya. Tapi setelah untuk dicoba beberapa kali mungkin ternyata banyak gangguan dan akhirnya ditinggal. Ibaratnya sampai sekarang ya sudah lah, itu yang penting rumah saya ada, ya saya mah tinggalnya di sini aja. Tadinya mau untuk niis itu ya untuk menenangkan diri ya teman-teman ya. Nggak ada. Itu Udah. apalagi berarti selain Cuma sih kemarin pas yang di lantai atas tuh yang sempat masuk tuh makhluk tuh 2 ya. Ada yang apa sih, ngomong apa sih ya? Oh iya. Oh yang ada Yang apa? ada Iya baru ingat. Jadi sebelum pembangunan itu ya saya lihat baiknya. Kalau ada Sunda bilang ada permisi. itu memang diharuskan ya. Nah di situ tuh dia nggak main blok, nggak tahu di situ tuh ada apa aja. Gitu. Jadi dia si sosok itu dia bilang kita hidup masing-masing, tapi harus kita berada. Harus saling menghargai lah. Tahu aturan. Betul. Tahu aturan dan tata krama lah, dan tata krama. Meskipun kita ya kita dihidup di dunia nyata, tapi kita harus ingat ada Saling guide, kita berada. harus ada permisinya lah. Makanya umurnya di Nah, lalu sampai si sosok itu pun dia bilang ini tempat saya. Ya. Nah, ini bukan tempat manusia. Nggak ada buat permisi atau gitu. Makanya si rumahnya sampai gangguannya ya amin. di dekat kerajaan. Bukan dekat lagi itu. Memang jauh. wilayah Jauh. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.